Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani fid din, azakumullah. Marilah dengan tiada putusnya, tidak pernah bosannya, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, karena hanya kepadanya kita berkewajiban untuk memujinya, dan hanya Allah lah yang berhak dipuji atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, berupa iman, berupa keislaman kita, kesehatan kita, terutama kesehatan hati dan pikiran kita, sehingga kita dengan jernih bisa memahami apa yang senantiasa diajarkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah. Pikiran kita bisa secara cerdas memahami, dan kita bersyukur juga hati kita dengan penuh kelembutan, dengan penuh keterbukaan menerima ajaran-ajaran Allah Ta'ala, menerima kebenaran dari siapapun, oleh siapapun yang menyampaikannya. Ini adalah sebuah anugerah dari Allah Ta'ala yang patut kita syukuri. Maka setelah itu, setelah kita paham dan hati kita terbuka untuk menerima ajaran Allah Ta'ala, selanjutnya kita menjalankannya, dan sekuat tenaga kita mendakwahkannya, mengajak orang lain untuk bersama-sama merasakan kenikmatan beragama Islam. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini marilah kita mencoba untuk memahami pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pesan ini sangat diutamakan, yaitu agar kita tidak menyalahgunakan jabatan yang ada pada diri kita. Bagaimana bahayanya KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. 15 abad yang lalu, saudaraku yang berbahagia, 1500 tahun yang lalu, penghulu kita, pemimpin kita, nabi kita, guru kita, keteladanan kita, memberi pesan dan wasiat yang luar biasa, bahwa sesungguhnya di dalam setiap jabatan yang kita pegang ada tanggung jawab yang besar, yang itu tidak bisa dan tidak boleh disalahgunakan. Kenapa saudaraku yang berbahagia Rasulullah berpesan seperti itu? Karena memang saudaraku yang berbahagia, yang namanya jabatan, pangkat adalah sesuatu yang sangat dirindukan oleh orang, sangat dirindukan oleh manusia, sehingga dengan berbagai daya upaya dia korbankan untuk meraih jabatan itu. Bahkan tidak hanya harta, tidak hanya kelompok yang membantu dan mengusahakannya, tetapi bahkan kadang-kadang harga diri pun dikorbankan
demi sebuah jabatan. Sekarang ini kita lihat, saudaraku yang berbahagia, banyak orang yang berkeinginan untuk memperoleh jabatan. Apa sebenarnya yang pertama mereka bayangkan setelah menjabat? Apa motivasi mereka sehingga segala daya dan upaya mereka optimalkan agar berhasil memperoleh jabatan, menduduki jabatan? Untuk ibadahkah motivasi mereka, yaitu dalam rangka menjalankan misi kekhalifahan? Atau jabatan mereka perjuangkan hanya untuk kehormatan dan agar mereka dicatat dalam tinta emas sejarah, baik sejarah sebuah lembaga, institusi, instansi, atau barangkali catatan sejarah negara atau dunia? Atau, saudaraku yang berbahagia, orang berkorban mati-matian untuk memperoleh jabatan dengan motivasi untuk memperoleh atau dapat memanfaatkan fasilitas institusi pemerintahan atau negara. Atau bahkan sangat mungkin, saudaraku yang berbahagia, orang mengeluarkan semua tenaga, biaya, dan juga bahkan harga diri untuk memperoleh jabatan. Barangkali yang ada dalam pikirannya adalah penghasilan-penghasilan yang akan mengalir dari jabatannya, komisi-komisi yang akan dia terima dari para pengusaha, amplop, angpau, atau transfer uang ke rekeningnya dari orang-orang yang dilayaninya. Karena, saudaraku yang berbahagia, barangkali sudah transparan, tunjangan jabatan sebenarnya tidak seberapa yang resmi dari perusahaan, dari instansi, atau dari pemerintah. Namun barangkali yang banyak dibayangkan oleh orang yang menginginkan jabatan adalah komisi-komisi dari orang-orang yang dilayani, baik pelanggan maupun para pengusaha. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, motivasi-motivasi seperti itu sudah ada sejak manusia ada. Sehingga, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat memprihatinkan hari ini karena kesayangannya yang luar biasa kepada kita, saudaraku yang berbahagia. Karena kasih sayangnya yang luar biasa kepada kita, menginginkan keselamatan kita dalam kehidupan dunia dan di akhirat, maka beliau wanti-wanti, betul-betul memberi wasiat kepada kita, terutama yang memegang jabatan. Apakah itu barangkali yang paling tinggi sebagai presiden, sebagai menteri, atau yang lebih bawah dari itu sampai dengan bupati, gubernur, bupati, camat, lurah, bahkan RT, bahkan barangkali jabatan-jabatan yang di kantor, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, barangkali wali kelas, atau juga guru, atau mungkin juga yang di perguruan tinggi, rektor, kepala sekolah tinggi, pembantu rektor, pembantu dekan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah semua jabatan-jabatan yang sudah sejak 15 abad yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memprihatinkan apabila semuanya itu ada penyalahgunaan jabatan di sana. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, di dalam sebuah hadis, an Abi Humaidin Abdurrahman bin Sa'din Sa'adi radhiyallahu anhu qala, ista'mala an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan min al-Azdi yuqalu lahu Ibnu Lutbiyah ala sadaqah. Demikian yang diceritakan oleh Al-Humaid Abdurrahman bin Sa'ad Al-Sa'di. Beliau, Rasulullah, pernah memberikan tugas kepada seseorang dari suku Al-Azdi yang bernama Ibnu Lutbiyah untuk mengumpulkan zakat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat salah seorang sahabat sebagai petugas negara,
sebagai petugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menarik zakat dari orang-orang kaya. Kemudian apa yang terjadi? Yang dilakukan oleh Ibnu Lutbiyah ini, saudaraku yang berbahagia. Kemudian setelah tugas itu diberikan kepada Ibnu Lutbiyah ini, dan tugas-tugas sudah diselesaikan semua, tidak ada yang terlewatkan. Apa yang ada di daftar, bagaimana orang-orang kaya harus memberikan zakatnya, sudah berhasil semua. Sukses mandat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Lutbiyah ini untuk menarik zakat. Namun setelah berhasil, apa yang dikatakan oleh Ibnu Lutbiyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudaraku? Falamma qadima qol, maka setelah dia pulang dari tugasnya dan menghadap kepada Rasulullah, maka dia berkata kepada Rasulullah, hadza lakum. Ya Rasulullah, ini aku telah sukses menarik zakat dari orang-orang yang kaya yang ada di negeri ini. Maka inilah aku setorkan kepada engkau ya Rasulullah. Wa hadza uhdiya ilayya. Namun bagian ini ya Rasulullah adalah bagianku sebagai hadiah dari pekerjaanku menarik zakat itu dari orang-orang kaya. Inilah saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Walaupun orang yang diberi tugas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki jabatan resmi sebagai amil, adalah merupakan petugas atau pegawai negara, pegawai pemerintah untuk menarik zakat dari umatnya, dari orang-orang kaya. Setelah itu sukses, kemudian dia tunjukkan kepada Rasulullah bahwa mereka memperoleh hadiah daripada aghnia atau muzaki. Maka Rasulullah seketika itu juga, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, karena melihat di balik hal yang seperti ini sangat bahaya, faqama Rasulullah, maka segera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ala mimbar. Dia tidak hanya sekedar berdiri, saudaraku, tetapi dia berdiri atas mimbar. Dia berpidato, dia berkhutbah, saudaraku yang berbahagia. Fahamidallah wa atsna alaih. Dia awali khutbahnya itu, pidatonya itu, dengan memuji kepada Allah dan menyanjung kepadanya, bahwa yang akan disampaikan oleh Rasulullah itu bukan dari hawa nafsu dirinya sendiri, melihat sikap dari anak buahnya yang seperti itu, petugasnya yang seperti itu, tapi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyampaikan sesuatu karena kewajibannya kepada Allah Ta'ala, karena tanggung jawabnya kepada Allah Ta'ala, dan karena sucinya tugas yang diberikan dan dampak-dampak negatif yang akan ditemui apabila tugas itu tidak dijalankan dengan benar. Maka setelah itu summa qol, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, dia berpidato, amma ba'd, maka setelah saya memuji, wahai sahabatku, wahai umatku, fa inni asta'milur rajul minkum 'alal 'amal, bahwa sesungguhnya aku telah mengutus salah seorang dari kalian untuk suatu tugas yang diberikan Allah kepadaku. Kemudian aku mandatkan tugas itu agar dia bertanggung jawab kepadaku, untuk selanjutnya aku bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimma wallani Allah. Akan tetapi demikian Rasulullah berkata, fayati fayaqul, tugas yang aku suruh, yang aku beri mandat, aku angkat sebagai pejabat penarik zakat ini, datang kepadaku dengan menyetorkan hasilnya sambil dia berkata, hadza lakum wa hadza hadiyatu uhdiyat ilayya. Ini ya Rasulullah, saya setorkan zakat dari orang-orang kaya, dan ini hadiah dari mereka yang mereka hadiahkan kepadaku. Dia menceritakan kembali Rasulullah bagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Lutbiyah itu. Kemudian beliau selanjutnya berkata, afala jalasa fi baiti abihi au ummihi hatta ta'tiyahu hadiyatu in kana shadiqan.
Apakah seandainya si Ibnu Lutbiyah ini, seandainya petugas yang aku angkat ini, dia tetap duduk di rumah bapaknya atau di rumah ibunya, dia tidak bekerja, apa mungkin hadiah itu akan datang kepadanya sendiri? Kalau memang dia benar, itu akan memperoleh hadiah. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, dikatakan, dijelaskan oleh Rasulullah, dia si petugas itu memperoleh hadiah karena tugasnya, karena jabatannya. Seandainya dia tetap saja duduk di rumahnya, tidak diangkat oleh Rasulullah sebagai pejabat, tidak mungkin dia akan memperoleh fasilitas hadiah itu. Kemudian saudaraku hamba Allah yang berbahagia, Rasulullah pada waktu khutbah itu selanjutnya berkata, wallah, demi Allah, la ya'khudhu ahadum minkum syai'an bighairi haqqihi. Demi Allah, demikian kata Rasul, tidaklah salah seorang di antara kalian mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, melainkan dia akan menghadap Allah pada hari kiamat dengan memikul sesuatu itu. Wallahi la ya'khudhu ahadum minkum syai'an bighairi haqqihi illa laqiyallahi ta'ala. Demikian dikatakan oleh Rasulullah, yahmiluhu yaumal qiyamah. Jadi apabila salah seorang menyalahgunakan jabatan, dia nanti akan menghadap kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan mengambil sesuatu yang telah dirampas tadi dari orang-orang yang dilayaninya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, dinyatakan besok apa-apa yang dia peroleh yang merupakan penyalahgunaan jabatan itu akan menghadap kepada Allah Ta'ala di hari kiamat dengan cara memikulnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala a'rifanna ahadam minkum laqiyallahi yahmilu ba'iran lahu rughaun aw baqaratan laha khuwarun aw syatan tay'ar." Maka demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sama sekali tidak ingin melihat salah seorang di antara kalian kaum muslimin menghadap Allah dengan memikul unta yang melenguh, dengan memikul sapi yang melenguh, dan atau dengan memikul kambing yang mengembek. Selanjutnya saudaraku hamba Allah yang berbahagia, tsumma rafa'a yadayhi. Rasulullah selanjutnya mengakhiri khutbahnya itu dengan mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, menunjukkan bahwa dia serius dalam hal ini, sehingga kelihatan putih kedua ketiaknya. Kemudian faqal, Allahumma hal balaghtu, Allahumma hal balaghtu, Allahumma hal balaghtu. Bukankah wahai kamu semua, hal ini sudah aku sampaikan kepadamu? Bukankah hal ini sudah aku sampaikan kepadamu? Dan bukankah aku telah menyampaikan tentang penyalahgunaan ini bahayanya kepadamu semua? Demikian saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Karena saking seriusnya apa yang akan terjadi akibat dari orang-orang yang menyalahgunakan, maka Rasulullah sampai bersumpah 3 kali bahwa beliau sudah lepas diri, sudah tidak bertanggung jawab kepada Allah Ta'ala nanti di akhirat. Seandainya ada umatnya yang telah diperingatkan, diberi wasiat oleh Rasulullah untuk tidak menyalahgunakan jabatan tetapi dia tetap melanggarnya, maka itu menjadi tanggung jawab mereka masing-masing. Tidak ada syafaat, tidak ada pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, beberapa kandungan dari hadis ini, saudaraku yang berbahagia, bahwa pemimpin atau penguasa boleh mengutus seseorang untuk mengumpulkan zakat lalu menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya secara adil. Artinya saudaraku yang berbahagia, seorang pemimpin mestinya tidak menjalankan semuanya karena punya keterbatasan, baik keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga dan lain-lain. Maka dia harus mendelegasikan. Inilah saudaraku yang berbahagia, manajemen yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Otoritas untuk memakmurkan rakyat, untuk memimpin rakyat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya, termasuk otoritas kewenangan yang diterima oleh Rasulullah dari Allah Ta'ala untuk menarik zakat dan membagikannya,
maka dia delegasikan kekuasaannya ini, otoritasnya ini kepada petugas atau kepada orang lain. Inilah saudaraku hamba Allah yang berbahagia, manajemen Rasulullah seperti itu, dan inilah yang dijalankan oleh kita sekarang ini. Kemudian saudaraku yang berbahagia, kandungan dari hadis ini yang kedua, bahwa hadiah yang diberikan kepada seorang pejabat, seorang pekerja adalah merupakan korupsi dan sogok menyogok. Oleh karena itu, dia tidak berhak untuk dikhususkan baginya sebuah pemberian. Karenanya, jika katakanlah ada petugas, ada panitia, ada pejabat atau ada pekerja mengambil harta atau hadiah, berarti dia telah memakan harta yang haram. Dan petugas tadi atau panitia tadi atau pejabat tadi atau pekerja tadi tidak berhak memanfaatkan kedudukannya untuk tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Berikutnya saudaraku hamba Allah yang berbahagia, barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan manusia. Jadi barang siapa yang menyalahgunakan jabatan, pasti dia akan dipermalukan oleh Allah Ta'ala di hadapan manusia. Kemudian kandungan berikutnya saudaraku hamba Allah yang berbahagialah, tidaklah seorang zalim berbuat melainkan pada hari kiamat kelak dia akan datang dengan membawa kezalimannya tersebut. Sehingga saudaraku hamba Allah yang berbahagia, sekarang ini kalau dalam hadis tadi Rasulullah mengibaratkan nanti Rasulullah tidak ingin melihat umatnya menghadap kepada Allah Ta'ala dengan memikul kambing yang mengembek, memikul sapi yang melenguh, dan juga memikul unta yang melenguh. Barangkali sekarang ini saudaraku, dari hasil penyalahgunaan jabatan, seseorang bisa punya motor, seseorang bisa punya mobil, seseorang bisa punya rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti tidak akan sama sekali menginginkan kita menghadap kepada Allah Ta'ala karena kita sudah menyalahgunakan jabatan sambil kita menggotong mobil kita, sehingga mobil itu nanti bicara bahwa dia itu adalah hasil dari penyalahgunaan atau dari korupsi kita. Rumah kita gotong, sehingga dia juga sampaikan kepada Allah Ta'ala, dia mengadu bahwa dia itu adalah hasil dari curian kita, dari penyalahgunaan jabatan kita. Bahkan semuanya yang kita danai, yang kita nafkahi dari harta dari penyalahgunaan jabatan ini nanti akan kita gotong, dan mereka akan berkata sebagai bukti bahwa mereka itu adalah hasil dari korupsi kita. Na'udzubillah min dzalik, saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, saudaraku yang berbahagia, beliau adalah guru kita. Walaupun peristiwa ini menimpa kepada Ibnu Lutbiyah, akan tetapi di dalam khutbahnya, di dalam pidatonya, sama sekali dia tidak menyebut nama si Ibnu Lutbiyah ini. Dia betul-betul menjaga bahwa karena ini, walaupun ini adalah peristiwa khusus, tetapi ini adalah merupakan sesuatu yang bersifat umum. Peristiwa ini adalah khusus untuk Ibnu Lutbiyah, tetapi sebenarnya ini menyangkut kita semua. Gaya bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipergunakan dalam memberi nasihat dan peringatan bersifat umum, bukan untuk memojokkan seseorang, sebab dalam hal ini terdapat kemaslahatan syariat Islam. Oleh karena itu, khutbah ungkapan yang disampaikan oleh Rasulullah dipergunakan bersifat umum, yaitu amma ba'd fa inni asta'milur rajul minkum, sesungguhnya aku menugaskan salah seorang di antara kalian. Jadi dia tidak sebutkan nama, saudaraku yang berbahagia. Di dalam hadis yang kita pelajari ini, saudaraku yang berbahagia, terkandung juga bahwa di dalam hadis ini terdapat keterangan yang sangat gamblang bahwa rizki itu diperoleh dengan kerja dan usaha. Tadi dinyatakan tidak mungkin seseorang itu hanya duduk-duduk saja di rumah ibunya atau bapaknya atau di rumahnya sendiri. Oleh karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afala jalasu fi baiti abihi au ummihi
hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana shadiqan. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan khutbah ini, peringatan ini, dia sangat serius, saudaraku yang berbahagia. Sampai dia mengangkat tangan kepada Allah Ta'ala, dia berdoa kepada Allah Ta'ala, dia sampaikan kepada Allah Ta'ala bahwa umatnya sudah diingatkan, sehingga nanti dia barok, dia berlepas diri apabila ada umatnya yang ber-KKN, kolusi, korupsi dan nepotisme karena jabatannya, maka dia sudah tidak menjadi tanggung jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menengadahkan kedua tangannya tinggi-tinggi sehingga kelihatan putih kedua ketiaknya, sambil mengatakan 3 kali, saudaraku yang berbahagia, karena seriusnya hal ini. Allahumma hal balaghtu, Allahumma hal balaghtu, Allahumma hal balaghtu. Ya Allah, bukankah engkau sudah saksikan bahwa peringatan ini sudah aku sampaikan? Ya Allah, bukanlah engkau sudah saksikan bahwa penyalahgunaan jabatan ini bahayanya sudah saya sampaikan kepada umat manusia? Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya 3 kali berturut-turut. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, maka marilah di tengah hingar-bingarnya orang ingin meraih sebuah jabatan, maka marilah kita semakin berhati-hati. Jabatan adalah sesuatu yang sangat berat, tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendahulu kita, sahabat Rasulullah, baik Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, Ali, kemudian juga Umar bin Abdul Aziz, dan juga pengganti-pengganti mereka, pemimpin yang soleh, mereka tidak berebut untuk mencari jabatan, dan bahkan mereka mempersilahkan yang lainnya untuk menduduki jabatan itu. Bahkan saudaraku hamba Allah yang berbahagia, tatkala Abu Bakar As-Siddiq dia akan diangkat oleh Umar bin Khattab dan sahabat yang lain, dia menolak, kemudian dia serahkan dan dia mengangkat, menginginkan Umar bin Khattab yang jadi pemimpin. Akan tetapi Umar bin Khattab dan sebagainya tidak mau, dia serahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Seandainya saudaraku hamba Allah yang berbahagia, Abu Bakar As-Siddiq tidak mau, bagaimana keadaannya? Dan beliau sudi dan mau karena rasa tanggung jawabnya yang luar biasa. Keadaan negara pemerintahan Islam waktu itu luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, itu banyak yang tidak percaya. Kemudian yang kedua, orang-orang saling berontak, zakat tidak mau dibayarkan, dan banyak nabi-nabi palsu, dan kemudian juga banyak yang akan memberontak. Dalam suasana kenegaraan yang baru ditinggal oleh Rasulullah yang kacau balau tersebut, tanggung jawablah yang betul-betul mendasari kemauan Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi khalifah. Dan apa yang terjadi saudaraku yang berbahagia? Pada saat Abu Bakar As-Siddiq menjabat, yang difikirkan pertama kali adalah bagaimana kesejahteraan masyarakat, sehingga dia serahkan semua hartanya, dan dia bahkan di awal-awalnya melepas semua profesinya sebagai pedagang, sehingga pada awalnya dia sangat hidup dengan penuh kesederhanaan, makan seadanya, baju tidak pernah ganti, dia menjahit sendiri apabila bajunya robek. Maka sahabat-sahabat yang lain menjadi kasihan dengan melihat keadaan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, sehingga ditetapkan sekedar gaji untuk beliau. Dan itu pun saudaraku yang berbahagia, sering beliau itu lebih, sehingga pada akhir periode pemberiannya dia kembalikan ke Baitul Mal. Demikianlah saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Umar bin Khattab juga seperti itu, termasuk salah seorang cucunya Umar bin Abdul Aziz juga seperti itu. Dia adalah anak seorang gubernur yang kaya raya,
Dia adalah seorang yang tampan, seorang yang pandai, profesional. Tapi tatkala dia diangkat karena kepentingan masyarakat membutuhkan seorang pemimpin yang kuat, maka dia panggil anak dan istrinya. Dia katakan bahwa karena tanggung jawab maka dia mau menerima. Dan dia menyuruh istrinya untuk mengumpulkan segala permata perhiasannya untuk dicopot semua dan diberikan ke Baitul Mal. Dia tidak menginginkan nanti setelah dia sukses, dia menjadi khalifah, bertambah kekayaannya. Sekarang ini saudaraku hamba Allah yang berbahagia, calon pemimpin publik saja disuruh menyetorkan jumlah kekayaannya luar biasa sulitnya. Tetapi Umar bin Abdul Aziz luar biasa. Dia tanggung jawab bahwa kepemimpinannya adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya, baik dalam sisi din maupun duniawi. Dia bertanggung jawab atas keimanan rakyatnya dan juga kesejahteraannya. Sehingga dia sampai sering menangis tatkala sudah menjadi khalifah. Dia sering turun ke bawah. Dia menangis bukan karena apa-apa. Dia sangat khawatir seandainya ada satu saja rakyatnya yang tidak beriman dan sengsara, dia khawatir nanti akan dituntut oleh Allah Ta'ala di akhirat. Sehingga saudaraku hamba Allah yang berbahagia, karena motivasinya berkuasa menjadi khalifah karena untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala dan untuk mendidik rakyatnya agar beriman dan mensejahterakan mereka, maka tidak usah 5 tahun saudaraku yang berbahagia. Dia cukup hanya 2 tahun 4 bulan menjadi khalifah. Yang awalnya orang sangat sulit mencari muzaki, mencari orang-orang kaya yang berhak mengeluarkan zakatnya, dan sedemikian banyaknya mustahik orang-orang miskin yang berhak memperoleh zakat. Di akhir pemerintahannya yang hanya 2,5 tahun itu, maka di sana diibaratkan sudah tidak ada lagi yang berhak menerima zakat, dan semuanya sudah berzakat karena semuanya sudah jadi orang kaya. Jadi tidak seperti sekarang ini. Sudah berkuasa 1 periode 5 tahun katakanlah, 4 tahun katakanlah, 2 tahun katakanlah, dia menginginkan periode berikutnya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, maka kembali bahayanya jabatan ini, jangan sampai kita KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Dan ini juga nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita introspeksi diri sekali lagi, apapun jabatan kita, lebih-lebih yang dalam institusi yang di sana simbol-simbol keagamaan Islam muncul keluar. Jangan sampai individu-individu yang ada di dalamnya, apakah itu presiden, apakah itu gubernur, apa itu bupati, camat, lurah, rektor, kepala sekolah, barangkali sampai yang tingkat bawah yang memiliki jabatan, dia menyalahgunakannya, karena nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, demikianlah pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, agar kita berhati-hati betul di dalam menduduki suatu jabatan. Jangan terlebih dahulu yang kita bayangkan fasilitas, tetapi yang kita bayangkan adalah tanggung jawabnya kepada Allah Ta'ala. Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih, bahwa kamu semua adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya itu kelak di hadapan Allah Ta'ala. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, demikian kajian kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, dan marilah kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Apabila di dalam majelis kita ada kekeliruan dan kesalahan, diampunkan olehnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal 'afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.